Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati rekan-rekan hakim tinggi maupun hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas daya karunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pada hari ini masih berkesempatan untuk bisa melaksanakan penandatanganan akta integritas di awal tahun ini dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya. Hanya dua pengadilan negeri yang saya lihat tidak bisa mengikuti ini, nanti akan kami panggil ke sendiri, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang diwakili oleh Pak Wakilnya, Pak Budi, tapi nggak bisa tanda tangan, hanya centran saja ya. Dan yang kedua adalah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Namun ini bukan berarti akan mengurangi kekhidmatan kita dalam melakukan tindakan fakta integritas. Seperti saya sebutkan kemarin ketika kami di internal PIP Semarang ini menandatangani fakta integritas, kami menginginkan bahwa fakta integritas ini tidak hanya secara formal dan seremonialkan saja. Namanya fakta itu perjanjian integritas, perjanjian tentang integritas. Seperti tadi yang kita ucapkan, di fakta integritas ini tidak adanya KKR, korupsi dan nepotisme. Ini harus betul-betul jadi fakta, betul-betul menjadi kenyataan untuk dilaksanakan. Apabila ini hanya sekedar formalitas, hanya sekedar seremonial saja, untuk apa? Kita datang jauh-jauh dari ujung Jawa Tengah, misalnya dari Cicaca, dari Brebes, tapi tidak akan dilaksanakan untuk apa? Kasihan Pak, dari jauh-jauh seperti Brebes, nanti hanya bisa bersih saja. Ini Bapak Ibu yang saya inginkan. Tapi di samping orang bisa melaksanakan integritas yang baik, tidak hanya didukung oleh integritas saja, tapi apabila kemampuan judisialnya tidak, ya akhirnya yang mengecek juga berusaha seolah-olah integritasnya hilang. Untuk itu saya mohon Pak, ini harus ada keseimbangan antara integritas dengan kemampuan, karena tupoksi Bapak itu adalah melaksanakan keputusan, adalah memeriksa perkara dan memutus. Ini apabila tidak ada kemampuan Pak judisialnya ragu, untuk apa Pak? Mesti salah, kualitasnya tidak ada. Untuk itu saya mohon Pak, ini betul-betul apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak tandatangani betul-betul dilaksanakan secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini maaf Pak, saya ini baru tahu lagi dari Pak Wakil bahwa di samping tanda-tanda fakta integritas ini juga ada kata Pak Wakil, Pak, menurut Bapak banyak eksekusi di sini
hakim itu mahkotanya dalam putusan. Apabila putusannya jelek, putusannya tidak berkualitas, maka seolah-olah kita kehilangan mahkota. Menurut kita dulu waktu kita kuliah, untuk bisa dikatakan bahwa putusan baik itu harus ada keseimbangan 3 faktor. Yang pertama faktor juridis, kita harus memberikan kepastian hukum yang jelas. Yang kedua faktor filosofis, harus ada keadilan. Yang ketiga adalah faktor sosiologis, harus ada kemanfaatan bagi masyarakat. Kita masih sering mendengar di BN di sini Pak, di BN yang masih ada orang putus tapi nggak ada kemanfaatan. Tolong, kita tidak punya kewenangan tapi oleh pengadilan masih dianggap punya kewenangan. Dulu ada pengadilan yang mengadili masalah partai untuk ada pemilu ini Pak. Masalah partai prima kalau nggak salah, bukan perbuatan melawan hukum. Itu salah satu BN di Jakarta. Akhirnya disuruh ulanginya apa manfaatnya? Malah merusak citra pengadilan, merusak citra Mahkamah Agung. Seolah-olah kita ini tidak kredibel sama sekali. Putus dengan aura-aura, semau masih. Apa akibatnya di masyarakat? Proses pemilu, tahapan pemilu sudah berjalan, mau diulangi lagi dikembalikan, rusak negara. Ini Pak, tidak lebih-lebih tidak ada kewenangan untuk mengadili. Inilah pentingnya Pak, makanya saya sebut harus ada keseimbangan. Kualitas pengadilan ini sudah dulu menurut Bapak Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung, secara kualitas kurang. Dari sisi lihat kualitasnya dari sisi hukum acara sudah nggak karuan. Saya masih ingat pesan beliau. Satu Pak, masih ada pengadilan ini tidak menerapkan asas autoritas keseimbangan, ketidakberpihakan, memeriksa saksi dari 12 pihak harus seimbang, harus memperlakukan sama dengan pihak-pihak. Jangan kita jadi parsial dan bagian dari pihak-pihak. Kita harus imparsial. Di luar kita tidak ada keberpihakan. Juga disebutkan masalah pembuktian juga demikian. Banyak kita sidang Pak, di BNN masih ada sidang ini, masalah pembuktian juga masih kurang. Apa yang perlu dibuktikan? Masalah apa? Apa yang perlu dibuktikan? Kita masalah bukti tidak mempertimbangkan juga. Saya pernah ngalamin ketika saya di PP Surabaya, ada ketidakseimbangan memperlakukan pihak-pihak. Akhirnya saya putus asa untuk saya ajukan minta tambahan pembuktian, minta tambahan hukum acara, proses peradilan. Pernah itu saya lakukan karena tidak ada ketidakseimbangan antara memperlakukan pihak penggugat dengan pihak tergugat. Kalau waktunya pembuktian pihak penggugat diizinkan pembuktian, tapi begitu waktunya pembuktian tergugat seolah-olah dia tidak ada, meskipun telah dipanggil secara sah, tapi kenyataannya tidak ada belas panggilan. Ketika
Ketika jawab sinama, ketika tergugat mau menjawab, tidak diberi kesempatan. Meskipun dalam berita acara, meskipun dalam putusan disebutkan bahwa tidak menggugat tetapi panggil secara sah dan wajar, tapi rupanya tidak ada dewas panggilan, sehingga ini tidak seimbang Pak memperlakukan. Pembuktian dikuasai oleh pihak tergugat seolah-olah menyerahkan kepada kebijakan rusak harus berbeda. Ini juga masih ada Bapak Ibu di sini. Masalah kewenangan pengadilan antara ini PA, kewenangan PA atau kewenangan PM, kewenangan peradilan umum ataukah ini kewenangan peradilan agama. Ini masih banyak yang katanya tidak pernah. Rupanya diperiksa di PT. Orangnya berani. Pernah. Akhirnya apa Pak? Kita membuat putusan soal. Cuma kadang-kadang masih ada orang yang masih kurang paham dengan SEMA nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas Pak disebutkan. Pengadilan tinggi apabila membuat putusan soal itu hanya menyatakan bahwa pengadilan negeri ini berwenang untuk mengadili perkara, memerintahkan kepada majelis hakim pengadilan negeri ini untuk memeriksa pokok perkara dan selanjutnya untuk dikirim ke pengadilan ini untuk diputus. Hasil pemeriksaan dia untuk hasil pemeriksaan. Baik Pak, jangankan di PT Pak, masih ada kurang. Mahkamah Agung seperti ini. Saya pernah dapat laporan lewat telepon dari PN KPN Tegal. Mana Pak? Betul Pak, dari Mahkamah Agung. Masalah ketidakberwenangan. BNPT menyatakan bahwa itu tidak berwenang. Betul Pak? Ya. Akhirnya tolong Pak Indra. Bagi saya bisa kita dari siapa? Bukan dari Benduna. Makanya maaf Pak, saya bilang udah Benduna ini maaf Pak Indra. Kalau saya setiap bagi perkara kepada Benduna, saya selalu nyanyi Benduna. Baik, saya lanjutkan Pak Ketua. Dari dari Mahkamah Agung memutus bahwa pengadilan negeri berwenang suruh memeriksa sekaligus memutus. Dari Mahkamah Agung sendiri yang mengeluarkan SEMA, tapi dia sendiri yang melanggar. Kalau nanti kasasi disuruh memutus, nanti banding 2 kali, kasasi 2 kali. Dan itu kalau masuk ke SIPT nggak masuk lagi Pak, harus nomor yang berbeda. Untuk menghalangi itu ya manual Pak. Ini kan repot. Ketika itu banding dari PN Tegal manual ya Pak ya. Saya tegur kenapa masih ada manual. Jadi tolong Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, tolong upayakan jangan sampai ada yang manual. Ini dalam bulan ini masih ada 3 manual. Dari PN masih ada 3 manual yang kirim ke PT. Ini tolong Pak, hindari Pak. Demikian juga Pak
ada juga masalah eksekusi yang tidak bisa mana ini membedakan ini mana kewenangan PA eksekusinya, mana kewenangan PN. Dulu yang melaksanakan eksekusi maaf Pak, ketua yang lama. Dia Pak, silakan ketua yang lama. Ini masalah hak tanggungan. Hak tanggungan dengan jaminan rumah atau tanah barang tetap. Rupanya minta eksekusi ke PN. Saya sebetulnya tidak tahu, tapi ada ombudsman yang datang kemarin. Ombudsman datang bahwa ada maladministrasi dari PN Cilacap. Bukan Bapak ya. Kenapa ini PN Cilacap tidak benar kok melaksanakan eksekusi? Pak, yang namanya hak tanggungan, jaminan itu aksesoris dari perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya dengan syariah, hukum syariah. Perjanjian di bank syariah Indonesia (PS), tapi dilaksanakan di PN. Semanya ada Pak, yang begini, tapi masih juga berbeda. Kebetulan nggak baca, tapi secara logika harus tahu. Secara logika saja, ini asesor ini. Yang pokok dan ikut yang pokoknya. Saya menjawab Pak Ombudsman, apa Bapak Ibu mau membatalkan putusan ini? Mau membatalkan eksekusi ini, silakan Pak. Nanti Bapak datang betulkan ke PK. Memang kemenangan PK. Cuma resikonya Bapak nanti kasihan Pak, yang mengajukan permohonan itu bayar beberapa kali nanti. Karena dipikir, dan terus Bapak mau berbuat apa? Akhirnya saya membuat surat edaran supaya di pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Jawa Tengah ini tidak ada lagi hal yang salah, tidak ada lagi yang maladministrasi apabila menghadapi hal yang salah. Ini Bapak. Jadi saya tadi masalah keputusan secara kualitas banyak yang kurang. Kualitas pendukung acara salah kurang. Pembuktian juga kurang baik. Masih banyak rekan-rekan kita Bapak masih berpedoman mutlak seolah-olah itu betul. Memang betul Pak, ada kasus-kasus yang wajar. Pasal 163 AIR, betul Pak. Siapa yang mengajukan, siapa yang menyatakan, dia yang harus membuktikan. Betul Pak. Tapi apakah itu berlaku mutlak secara keseluruhan? Terhadap kasus tidak. Karena apa Pak? Secara logika pembuktian yang negatif itu tidak mungkin. Ini saya kasih contoh saja Pak. Saya punya hutang sama Pak Wakil. Saya punya hutang karena Pak Wakil kaya, saya punya hutang 500 juta. Saya kayakan Pak. 500 juta. Rupanya saya belum bayar. Pak Wakil bukan saya. Pak Wakil bukan saya. Pak Ketua belum bayar saya 500 juta. Apakah dia bisa membuktikan bahwa saya belum bayar? Tidak bisa. Karena membuktikan hal yang negatif itu nggak mungkin. Beliau yang seharusnya dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa saya sudah bayar. Kalau saya sudah bayar, tentu saya punya kasih loh Pak, Bapak sudah tanda tangan saya sudah bayar. Itu Pak. Kalau belum bayar, nggak bisa
Jadi beban pembuktian itu sangat penting, Pak. Beban pembuktian apa yang harus dibuktikan? Bagaimana kekuatan pembuktian? Ini yang pokok. Ini saya pengalaman Bapak Ibu, siapa yang pernah di wilayah Banten. Ketika ada perkara masalah perselingkuhan yang menyangkut selebriti, siapa ini namanya Pak? Yang menghakimi seseorang itu peletan kan salah. Yang disuruh membuktikan yang bukan yang perempuan, bahwa itu anaknya dari terduga Andika atau siapa ya? Reski Aditya. Apa? Reski Aditya. Nah itu Pak, ya nggak mungkin si perempuan ini bisa membuktikan bahwa itu anaknya dia. Dia justru harus membuktikan ya si laki-laki itu, laki-laki yang nyetrum perempuan tadi. Begitu banding Pak di pengadilan ini, saya ngomong sama majelis hakimnya, tolong Pak ini terbalik kata bukan pembuktian. Begitu dibuktikan, ini baru mau membuktikan Pak dengan DNA, tes DNA. Rupanya betul lah. Nah kalau yang disuruh membuktikan yang perempuannya apa? Apa yang mau dibuktikan? Orang berbuat begitu kan nggak ada yang tahu. Mesti ngumpet-ngumpet. Nah itu Pak, masalah beban pembuktian. Demikian pula Pak, ada juga saya pengalaman mengenai kekuatan pembuktian. Masih ada juga Pak, sertifikat dikalahkan dengan kwitansi itu ada. Kekuatan pembuktiannya gimana? Kekuatan buktinya coba yang namanya akta di bawah tangan mengalahkan akta autentik. Ini masih ada. Kalau memang secara juridis dan tidak melakukan itu membuat seolah-olah tidak punya integritas karena putusannya ngawur. Secara material Pak, secara hukum material, secara substantif Pak, masih juga kualitasnya. Putusan juga dipertanyakan, akseptabilitas masyarakat juga kurang terhadap putusan. Makanya saya ke PNPN Pak sering memberi contoh masalah hukum material Pak. Kita masih mengacu mutlak pada peraturan undang-undang. Kita tidak pernah melihat doktrin. Lebih-lebih kita tidak pernah mempertimbangkan tentang jurisprudensi terhadap hal yang sama. Masih banyak Pak. Kita ambil contoh, sering saya kasih contoh yang gampang saja. Orang katakan masalah pembunuhan, membedakan kesengajaan pembunuhan dengan kesengajaan penganiayaan. Dari mana? Apakah di KUHP ada? Nggak ada. Itu kita lihat dari jurisprudensi kesengajaan. Jurisprudensi sudah lama Pak, sejak tahun 80-an sudah ada. Apabila itu alat yang digunakan memang memungkinkan untuk membuat orang terbunuh dan arah yang dituju, lihat alat dan arah yang dituju, itu jurisprudensi. Doktrin juga penting Pak. Apakah di
unsur penganiayaan apakah ada unsurnya Pak? Di 351 nggak ada Pak. Melanggar penganiayaan dibaca 351 Pak Wakil. Kita ngerti penganiayaan itu dimulaikan unsur-unsurnya dari doktrin Pak. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak, Ibu. Tolong rekan-rekan dari kita, ini tolong didorong. Demikian pula Pak, jangan lagi ini apa yang kejadiannya dalil-dalil dari penugasan ini saja semua tanpa resep. Kita punya pikiran sendiri, kita punya pertimbangan sendiri. Itu Bapak. Kemudian saya tadi dipesan oleh Pak KPD Pak, dan soal eksekusi. Eksekusi banyak Pak di sini. Sering saya mau buka dari Bapak apabila ada eksekusi maupun saudara. Silakan Pak. Hampir rata ketua PM Pak yang lama datang nanyakan. Saya respect dengan orang yang mau tanya. Banyak masalah eksekusi. Eksekusi di sini yang paling banyak Pak itu masalah tanggungan. Betul tidak? Di BNN ini banyak. Saya pikir itu Pak, namun Jawa kita sering minta kredit Pak, sering hutang itu. Macet, bukan macet, ditagih, nggak bisa, macet total. Nanti jadi masalah. Bahkan ada yang dari LSM ikut-ikut bahwa itu menyalahi aturan masalah konsumen Pak. Undang-undang perlindungan konsumen yang dipakai. Jangan dibugres Pak kalau ada yang dipakai. Dia melakukan sukses dengan alasan melindungi konsumen, melindungi konsumen. Kita pada tanggungan ada undang-undangnya sendiri. Undang-undang berapa itu? 496 kalau tidak salah. Di situ ada cara-cara Pak. Ada 3 hal yang bisa dilaksanakan untuk memenuhi supaya ini kasus masalah tanggungan kredit macet itu bisa selesai. Yang pertama, kreditur mungkin perbankan bisa melakukan jual di bawah tangan, menjual di bawah tangan atas persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bank bisa melakukan para eksekusi. Dia bisa minta permohonan ke KPKN untuk bisa dilelang. Tentu dengan data-data yang cukup. Nanti dasarnya hanya dari lelang itu kan hanya apa itu namanya berita acara lelang itu apa namanya? Risalah lelang. Risalah lelang itu berita acara. Yang kemudian yang ketiga adalah minta permohonan mengajukan eksekusi ke pengadilan. 3 hal Pak. Itu tolong Pak diperhatikan, jangan nanti kalau udah pengen konsumen dan sebagainya tidak ada ya. Demikian pula Pak, banyak orang mau eksekusi mengajukan verset. Kalau itu dilakukan oleh pihak partai verset dan biasanya itu sudah dipertimbangkan ketika di BM eksekusi, nggak usah terlalu tinggi, tapi tunggu sampai BM. Untuk itu tolong Bapak Ibu nunjuk hakim yang benar.
benar kalau sudah ada visa. Kalau hakimnya nanti seperti saya katakan berpihak, Pak, bagian dari salah satu pihak repot, Pak. Saya pernah alami, bahkan saya alami putusan Mahkamah Agung dibatalkan oleh MPR. Saya berani dari situ saya tidak akan mencoba dengan orang main-main. Kasihan pemohon eksekusi. Berpuluh-puluh tahun dia waktu itu menunggu kepastian. Kita yang harus memberi kepastian, memberi penyelesaian perkara. Tapi kita diolok-olok waktu malah memberi pihak yang salah. Dengan saya memang menunggu Pak sampai saya akan pesan kepada teman-teman hakim ketua PN, tolong kalau unjuk yang benar, Pak. Bapak sudah mengeluarkan penetapan eksekusi dengan ada persen atau pada persen, ambil semuanya. Padahal posisinya pihak pemohon sudah betul. Nah ini Pak, banyak Pak. Dan tolong kalau apabila ada pada eksekusi Pak, apabila ada pemenang lelang itu adalah pembeli yang berkepentingan banyak. Tolong itu diperhatikan. Kalau dia minta pengosongan eksekusi, tolong diperhatikan. Saya ingatkan, jangan sampai terjadi eksekusi hak tanggungan seperti di salah satu PN di wilayah Jawa Timur. Ada saja. Ini saya kasih contoh, Pak. Pak Patu mungkin tidak tahu, Pak, karena belum di sini. Saya pun belum di sini, Pak. Tapi karena pengaduan banyak soal itu, saya tahu, Pak. Ini KPK, Pak. Ada orang mengajukan eksekusi, pemenang lelang mengajukan eksekusi, tidak bisa dieksekusi. Apa sebabnya, Pak? Rupanya ketika bank mengajukan eksekusi ke pengadilan itu ketuanya menjual di bawah tanah jaminan yang menjadi jaminan hak tanggungan, dijual di bawah tanah. Saya tahu persis harganya 1,9 M. Tapi nggak bisa dieksekusi, Pak. Orangnya tetap bertanya, dasarnya apa dijual di bawah tanah? Nggak ada kewenangan KPK yang menjual di bawah tanah. Sudah prosedur salah. Akhirnya uang yang dibawa lagi juga kriminal. Ini mungkin ketua-ketua PN yang belum tahu, Pak. Ada kejadian begini. Nggak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Yang putuskan macam begini. Ini tadi Bapak itu mahkotanya ketua pengadilan. Memang Pak, hampir rata ketua pengadilan negeri saya yakin itu Pak tahu masalah itu. Tapi ingat Pak, bahwa eksekusi tidak hanya cukup dengan kemampuan itu. Di situ banyak sendiri. Ini contoh Pak. Ada orang minta eksekusi. Kita biasa untuk pengamanan disuruh pihak pemohon untuk berkoordinasi dengan kepolisian bila tahu. Di sana minta uangnya gede. Eksekusinya Pak, tanah eksekusi ini kebetulan hanya 35 juta harganya di desa. Dari pihak kemana minta 40 juta. Ini mau cari tanah, mau cari akhir malah defisit. Akhirnya ada di rumah pengadilan yang berkonsultasi dengan saya.
saya bilang bahwa untuk keamanan diperlukan pengamanan itu apabila diperlukan. Kalau memang bisa dilaksanakan cukup Pak, kita oleh itu. Dan itu akhirnya dilaksanakan ya nggak ada masalah. Baik Pak, apabila sekarang ada tren dia kemana-mana ikut menguji putusan Mahkamah Agung. Jangan Pak. Kalau memang dia nggak bisa dari kepolisian minta bantuan yang lain. Kalau diolok-olok nggak bisa dan lain sebagainya. Dan kemudian Pak, ada juga jangan terlalu percaya dengan setiap. Kadang-kadang oh iya terjadi sukarela harus sampaikan. Jangan mau dikelabui orang. Sekarang banyak trik-trik bisa melabui ketua pengadilan. Dia menyatakan di depan aparat keamanan, di depan bahkan Kapolres bahwa ini akan disimpati hanya untuk kepentingan dia. Tolong jangan terlalu percaya. Kalau sesuatu harus ada yang di atas itu. Berita acara segera di situ, ditandatangani. Disiapkan dulu lah kemungkinan apa. Dan untuk memperlancar Bapak dalam melaksanakan eksekusi, tolong saya pesan kepada teman-teman hakim yang di bawah Bapak, tolong dalam memutus harus berorientasi kepada apakah amar putusan nanti yang dia jatuhkan, apakah bisa nanti dieksekusi. Ini sangat penting. Banyak Pak orang yang tidak berpikir asal putus. Mana PR dokumen, Mbak Eti? Ini aja jadi masalah. Karena nggak mungkin bisa dilaksanakan. Karena PR-nya akhirnya masih ada Pak. Udah nggak karuan Pak. Bikin batas saja malas. Dia kalau tangannya bersertifikat, kalau belum bersertifikat kan repot. Dan perlu diingat Pak, belum tentu karena yang belum bersertifikat itu sama luasnya dengan apa yang tercantum Pak dalam C atau dalam ini. Belum tentu. Karena itu hanya kalangan dari kepala desa, hanya dari aparat desa Pak. Sekian hektar sekian itu belum tentu Pak sama. Kalau nanti diukur oleh Pak BPN mesti ada sukses. Baik Pak. Kalau sudah begitu Pak, tolong Pak pakai batas itu Pak yang lebih fit. Kalau luas nggak jelas itu. Lebih pas. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah eksekusi ini sangat-sangat penting. Tolong betul-betul dicermati. Tolong kasihan mencari keadilan. Kalau kita tidak memberikan kepastian, dia hanya akan tenang di atas kertas. Ini tolong. Terus kemudian ini masalah pemilu Pak. Bapak Ibu, saya yakin DPR sudah siap dengan hakim ini. Tolong didalami masalah pemilu ini. Syukur kalau dikabul-kabul bisa selesai, Pak. Nggak sampai. Tolong bersiap-siap karena waktunya saya sangat singkat dari Juhadi. Tolong diperhatikan. Pak Suhadi kan sampai membuat jadwal, tolong diperhatikan. Dan saya juga pesan
tolong terhadap peradilan ini didalami secara baik. Sekarang sudah tidak ada lagi peradilan yang banding. Banding sudah dibentuk. Dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011, kalau tidak salah nomor 65. Dulu ada pasal 83 ayat 2 KUHP yang memungkinkan apabila ada penghentian pendidikan bisa dilakukan lagi apabila ada putusan. Sekarang sudah tidak bisa. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 2011 ini sudah ditutup, Pak. Tidak ada banding. Kasasi juga tidak mungkin. Kasasi juga sudah ditutup, Pak. Coba lihat pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung. Sudah tidak ada, Pak. Eksekusi itu. Maaf, pra-peradilan itu dimungkinkan untuk kasasi. Lebih dimungkinkan. Peninjauan kembali juga tidak dimungkinkan. Ada permen nomor 4 2016 sudah tidak mungkin. Sehingga Pak, hanya PN Pak, hakim PN yang mempunyai kewenangan untuk memutus pra-peradilan. Bagaimana kalau pra-peradilan itu dikabulkan pada musyawarah? Tidak ada Pak pada hukuman. Adanya yang mungkin kena sanksi memutus. Mesti dibuang Pak. Di Jakarta itu dulu ada yang dibawa ke Ambon, ada yang dibawa ke Palu, dari Jakarta Selatan. Yang mana banyak di Jakarta Selatan? Nah ini Pak, tolong diperhatikan. Sekarang juga masalah pra-peradilan Pak, objeknya tidak hanya seperti pasal 77, tapi ditambah lagi sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Itu kan ada sekarang Pak, penetapan tersangka, penetapan sita, penggeledahan. Sekarang menjadi objek dari eksekusi. Ini masih banyak Pak penetapan tersangka. Kalau ada penetapan tersangka untuk diperadilankan, itu bukan berarti kalau oleh PN dikabulkan, bukan berarti tidak ada kewenangan dari penyidik untuk melakukan penyidikan lagi. Dalam memeriksa pra-peradilan masalah penetapan tersangka, itu yang dilihat hanya formalnya saja. 2 alat bukti atau tidak. Jangan seperti kami mengalami dulu ketika PDWP. Ini mengenai Semarang ya Pak. Ini luar biasa Pak. Penetapan tersangka. Saksi ada 22. Belum dari BPKP bahwa memang ini merugikan keuangan negara. Banyak saksi, lebih dari 2 bisa dikabulkan. Nah ini yang membuat orang pusing. Bukan berarti dengan dikabulkannya pra-peradilan tertutup bagi penyidik untuk melakukan. Apabila ada kepikiran yang lebih dari 2, nggak masalah diajukan lagi. Nah ini Pak, tolong juga demikian Pak mengenai kita ini banyak, masih ada
dari pengadilan negeri, peradilan tingkat pertama tidak bisa membedakan mana PK pidana dengan PK perdata. Kalau PK pidana Pak, itu kewenangan PN, kewenangan hakim yang memeriksa itu baik dilihat mempertimbangkan secara formal maupun material. Beda dengan perdata karena formil saja. Kalau kata-kata perdata itu yang diajukan adalah novum, PN hanya cukup menimbang kapan ditemukan siapa yang menemukan, apakah lebih dari 180 hari kita, itu saja. Apabila lebih dari 180 hari berarti dia tidak layak untuk diajukan dikirim, tidak memenuhi syarat. Bisa ketua pengadilan langsung membuat penetapan karena tidak memenuhi syarat secara formal. Beda dengan pidana. Kalau pidana PK ini baik formil maupun material. Dikatakan material juga karena dia diperiksa. Dia diperiksa dan hakim majelis hakim yang memeriksa juga diberi kewenangan untuk membuat pendapat. Meskipun nanti pada akhirnya diputus oleh mahkamah. Hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya terus terang saya tidak siap karena spontan saja Pak. Baru sebelum jam yang lalu Pak, saya dapat kabar bahwa seluruh sekaligus untuk memberikan pembinaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan, dan untuk selanjutnya nanti arahan dari Pak Dir. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.